Shalom. Kita melanjutkan sesi perenungan dalam 1 Korintus 12. Kita langsung saja dengan judul perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Haleluya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Haleluya. Kamu tahu bahwa pada waktu lama, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Haleluya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Haleluya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama hikmat, karunia hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kedua, karunia pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ketiga, karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia kesembuhan. Keempat. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia mengadakan mujizat yang kelima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat yang keenam. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia bahasa roh. 8. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karunia yang ke-9. Menafsirkan bahasa roh. Haleluya. 9 karunia Roh Kudus. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Jadi dari pembacaan kita tadi itu ada 9 karunia roh. 9 karunia Roh Kudus. Yang pertama karunia hikmat, yang kedua karunia pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat karunia untuk menyembuhkan, yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat, yang keenam karunia untuk bernubuat, yang ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kedelapan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kesembilan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Tapi itu diberikan oleh roh yang satu. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Haleluya dikatakan tadi. Dan dikerjakan untuk membangun. Haleluya dikatakan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh roh yang sama, dan roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi yang mendaki itu Roh Kudus sendiri, bukan dicari-cari. Haleluya. Banyak yang salah mengerti. Itu karunia pemberian Roh Kudus sendiri, tidak perlu dicari-cari. Kalau kita merindukan, pasti ada. Setiap kita pasti ada. Haleluya. Dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Haleluya. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Intinya untuk kepentingan bersama. Untuk membangun jemaat. Haleluya. Jemaat tubuh Kristus. Haleluya. Sudah jelas tadi itu 9.
Dikatakan, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, karunia iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang sama, Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Itu karunia-karunia secara khusus kepada setiap-tiap anggota jemaat tubuh Kristus. Haleluya. Paulus katakan bahwa sekarang tentang karunia-karunia Roh Kudus, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, kebenarannya seperti tadi itu yang sudah dijelaskan di bawah. Haleluya. Ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi tujuannya Roh Allah itu untuk memuliakan Yesus, untuk menyaksikan Yesus. Haleluya. Saya sudah pernah katakan bahwa kita sampai percaya Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita sampai mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, itu jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi jelas. Haleluya. Nah, ayat 7. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, satu roh kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Dan ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jelas ya. Tapi itu juga dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Intinya untuk kepentingan bersama, untuk sama-sama kita terbangun ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh, haleluya, bangunan rapi tersusun. Kita anggota-anggota tubuhnya saling melengkapi dalam pembangunan tubuh Kristus, saling membangun dalam kasih. Haleluya, sehingga Kristus yang dimuliakan di dalam jemaat tubuh Kristus. Haleluya, luar biasa, dahsyat. Karunia-karunia Roh Kudus dan karunia pemberian Roh Kudus sendiri, katakan tadi, diberikan kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita semua bersyukur. Saya percaya kita semua ada bagian kita masing-masing. Haleluya. Nah, biar semuanya kita boleh pergunakan untuk membangun, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikianlah apa yang kita boleh renungkan, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat karunia-karunia Roh Kudus yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah itu kami pergunakan untuk saling membangun satu yang lain, dan di dalamnya nama dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Engkau, sumber segala sesuatu. Sumber karunia-karunia itu sendiri yang Engkau berikan untuk kehidupan. Terpujilah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat tapi jelas. Biarlah kami semua saling membangun di dalam kasih, sehingga kami semua boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Immanuel, Allah bersama kita. Shalom.